Di segmen sebelumnya kita telah ngobrol dengan Mikha Tambayong dan juga telah dijelaskan menurut beliau juga bahwa hidup di zaman era sekarang memudahkan kita untuk melakukan apa saja. Karena internet telah memudahkan kehidupan apapun pekerjaannya. Contoh pekerjaan seperti dia sebagai seorang penyanyi, dia mudah untuk bisa mengetahui musik apa yang sedang tren sekarang ini, atau juga mungkin videonya, klipnya seperti apa, atau juga mungkin bisa mengetahui apa yang lagi tren. Nggak usah ngubek-ngubek ke library, nggak usah ngubek-ngubek nyari kaset jadul-jadul kalau mau nyari musik-musik klasik, tinggal satu ketikan aja. Udah keluar semua, tinggal dicari aja. Di search aja apa yang diingin. Udah gitu juga misalnya lagi kepengen mempromokan sesuatu, tinggal dipromoin aja semudah itu. Lewat media sosial yang udah nge-grab banyak banget orang di dalamnya. Komunikasi udah langsung. Ya, jadi ibaratnya ini seperti memperpendek jarak-jarak yang biasanya jauh zaman dulu, sekarang udah lebih pendek dan juga udah lebih bisa singkat. ngobrol sama Justin Timberlake lah, udah bisa ngobrol sama Lady Gaga lah. Walaupun gak dibalas tapi dibaca kan. Yang penting udah ngirim gitu ya. Nah, berbicara mengenai internet, sekarang kita akan buka sedikit fakta mengenai perkembangan internet di Indonesia. Ini dia. Indonesia is a great country for tech startups, and here is why. With an internet penetration of only 21%, some people might think that the number is very low. But wait, Indonesia is currently the second largest Facebook nation and is the third biggest tweet producers in the world. This internet penetration is steadily raising, and the number of users will even surpass the population of Japan by 2013. Imagine the large market share and amount of money that can be harvested from these users. The government is planning to expand in 2014 with $9 billion pumped into the economy to East Venture, a Singapore-based venture capitalist. Recently, East Venture acquires Tokopedia, an online-based shopping service made by Indonesian tech startup. Just think of Tokopedia as the Indonesian version of eBay. The company has achieved an average of $271,500 in transaction monthly. It has over 7,400 e-stores and attracted over 700,000 visitors every month. Another potential web startup would be Yahoo CoPro, an Indonesian location-based service. Recently, Foursquare has recognized the growth potential of Yahoo CoPro and invest in Yahoo CoPro to make this startup grow bigger and bigger. Indonesia is also starting to build the infrastructure around these startups. One example will be Daily Social. Luar biasa. Tentunya ada yang perlu kita banggakan sedikit di sini ya, walaupun mungkin banyak yang menyangka Indonesia adalah negara dunia ketiga, tapi ternyata penggunaan Facebooknya itu 2 terbesar di dunia. Bayangin. Dan Twitternya adalah 3 terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia, luar biasa. Ini menjelaskan ada 2 hal nih. Apakah mungkin masyarakat sudah melek teknologi, atau masyarakat Indonesia itu banyak yang galau? Banyak kan kalau nggak ada tempat curhat. Ini karena Twitter tempat curhat kan? Iya, banyaknya sih tempat curhat. Kalau malam minggu itu banyak sekali sampai jutaan tweet tentang kegalauan. Hanya terjadi di Indonesia ya. Untuk bertanya lebih lanjut mengenai perkembangan internet di Indonesia dan juga banyak sekali hal yang telah kita mudahkan dengan internet, kita akan mengundang seseorang yang sekarang ini mungkin kalau dari pengalaman ini saya ingin banyak belajar dari beliau. Langsung saja, kalau biasa kita nyari di Mbah Google, kita ketemu dengan CEO dari Google Indonesia, inilah Bapak Rudy Ramawi. Kalau ketemu bilang Mbah Google berarti mbahnya ini. Bukan Mbah Google. Mbah Google Om ya. Google atau Mbah? Iya. Kecewa ya Mbah yang ternyata nggak Mbah gitu. Ternyata bukan Mbah-mbah. Ternyata gitu bukan ya. Mbah-mbah. Ternyata bukan Mbah-mbah. Ya, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan lebih dalam mengenai search engine, sebenarnya kita mau tanya dulu nih. Ini ada latar belakang apa berpindahnya seperti apa? Memang obsesi untuk mencicipi berbagai jenis pekerjaan atau memang suka aja untuk pindah-pindah? Mas Ari pindah-pindah acara kenapa? Yang cari tantangan baru biasanya. Saya rasa pengaruh atau impact seseorang itu akan bisa dirasakan oleh dalam lingkungan pekerjaan kalau memang ada impact yang dia bisa berikan. Nah itu yang menjadi latar belakang ataupun prinsip saya dalam
bukan memilih perusahaan, tapi memilih apa yang bisa saya lakukan di mana. Oh begitu. Jadi ibaratnya ingin lihat nih, ketika saya masuk situ perubahan apa yang bisa saya buat di situ ya. Betul, karena perubahan itu kan menyangkut yang merasakan orang lain kan, bukan kita. Kalau tantangan itu kan yang merasakan adalah kita sendiri. Benar. Tapi kalau perubahan yang merasakan adalah yang bekerja di sekitar kita, orang lain yang merasakan. Oh gitu. Itu yang latar belakang saya. Oh berarti Kenapa? skupnya justru dipikir lebih jauh nih. Kalau Lebih gue ke masuk secara sana. pribadi ini udah langsung ke skup yang Apa lebih ya, besar gitu. lagi. Tapi sejauh ini nikmat nggak dengan hal itu? Ibaratnya dengan berpindah dari satu, ini udah sukses di sini, kita cobain lah, dan baru saya bikin sukses tempat lagi yang baru. Nggak selalu sukses. Oh gitu. Iya, kalau perpindahan itu pasti tidak ada yang pasti berhasil dan perpindahan itu nggak selalu sukses. Tapi yang penting adalah berhasil ataupun kurang berhasil, impact yang kita bawa ke tempat kita bekerja itu ya bisa dirasakan oleh orang lain tadi itu. Dan sejauh ini ya saya merasa bahwa selama saya bisa berimpact di tempat saya bekerja, ya saya akan melakukan yang terbaik di tempat itu. Kalau sudah nggak ngaruh istilahnya, ya ngapain di situ? Oh gitu. Kita bikin perubahan di tempat lain lagi gitu. Ya, karena pekerjaan itu kan, jabatan pekerjaan itu kan bukan milik kita. Yang kita miliki hanya kemampuan kita sendiri. Hanya itu yang kita miliki. Wah luar biasa. Ini optimismenya nih yang perlu kita tularkan ya sebenarnya. Impact positif lah ya. Impact positif yang didapat kita udah puas dengan sendirinya gitu. Iya, emang kalau udah nggak berikan impact, ngapain kita masih di situ? Bener juga tuh ya. Nah, sekarang nih berbicara mengenai posisi yang dipegang Mas Rudi sekarang ini adalah Google Indonesia, di mana setiap orang mencari sesuatu tuh biasanya langsung kepikiran langsung dengan kata-kata Google. Bahkan mungkin nggak nyari dari Google sendiri aja disebutnya nyarinya di bawah Google, padahal nyari tempat lain kan. Udah jadi satu kata-kata gitu, udah satu kata-kata yang jelas. Nah sekarang pertama nih, sebenarnya peran internet untuk Indonesia sejauh ini apa nih? Coba kita lihat sebelum internet itu cukup meluas seperti sekarang. Kalau kita mencari informasi tentang yang sangat basic, sangat mendasar, gitu. Kita mau cari nomor telepon restoran atau kita mau mencari si gerai minimarket terdekat di mana? Itu kita carinya di mana? Paling di buku kuning biasanya. Iya. Kalau ketemu buku kuningnya. Kalau Iya, nggak harus nelfon- cari dulu buku kuning. Kalau nggak nelfon Harus teman, cari buku nelfon teman kuning. lagi, nelfon teman lagi. Kalau nggak sih ini yang tahu yang itu proses. 108. 108 ya. Betul. Nah, jadi fungsinya internet yang paling mendasar itu adalah memberikan informasi secara cepat sekali. Itu fungsi internet yang paling mendasar. Setelah fungsi yang internet yang paling mendasar itu terpenuhi, tentunya orang nggak akan berhenti di sana kan. Fungsi keduanya adalah fungsi sosial. Kalau saya ingin ngobrol dengan teman-teman saya atau saya ingin berbagi apa yang sedang terjadi dengan diri saya kepada teman-teman saya, itu fungsi sosial internet. Makanya ada yang disebut social media, right? Nah, setelah itu naik lagi apa yang diinginkan oleh manusia dari internet ini adalah bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada sekedar dapat informasi dan bisa berbagi informasi dengan teman-teman saya, gitu. Nah, manfaat lebih ini bisa saja saya ingin memulai bisnis kecil, usaha kecil. Saya ingin kemudian orang tahu bahwa saya punya usaha kecil, atau misalnya saya ingin membuat komunitas yang saya rasa berguna untuk di tempat saya, di mana saya tinggal atau berkarya. Saya membangun komunitas itu. Nah, itu semua bisa dilakukan di internet. Oh, jadi, gitu. jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi udah sekarang ini udah sampai pada tahapan yang mana nih kalau Indonesia? Udah sampai kan sosial media udah lewat. Ya. Udah sampai orang udah bikin blog kasih informasi itu udah sampai. Kira-kira Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju seperti misalnya di Amerika contohnya ya. Itu sudah kira-kira berapa tahun bedanya penggunaan dalam hal penggunaan internetnya, maksimalisasinya. Mungkin kita lihat ngukurnya jangan kita berapa tahun di belakangnya negara lain. Saya paling nggak suka tuh. Kita mestinya kita mengukur diri kita jangan berapa tahun kita berada di belakang negara lain. Tapi kita ukur apa yang sudah dilakukan oleh orang Indonesia, masyarakat Indonesia, dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan penetrasi internet yang sekarang
sudah 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Tahun ini katanya ada sekitar 80 juta pengguna internet. 80 juta ya. Ya, tahun ini, sekarang. Nah, dari 80 juta itu, kira-kira sepertiganya itu menggunakan internet itu kalau di total itu 3 jam sehari. 3 jam. Nggak termasuk waktu Rata-rata tidur. ya, rata-rata. Rata-rata. Nah, coba dipikir, coba kita hitung. Dengan handphone, perangkat Smartphone ini. smartphone, yang semakin lama semakin murah, ini penyebarannya dalam 2 tahun terakhir ini luar biasa cepatnya. Nah, kita sudah berada di tahap di mana masyarakat Indonesia, mau dia ada dimanapun, mau di kota besar seperti Jakarta, mau di kota kecil di pelosok Indonesia, begitu dia punya akses terhadap perangkat dan punya koneksi ke internet itu, dia sudah mencari manfaat yang lebih. Ya. Itu terjadi, itu sangat bisa kita lihat dari informasi apa yang dicari oleh masyarakat Indonesia. Mulai ya informasi yang sifatnya adalah tutorial, jadi misalnya gimana sih kalau saya mau caranya pakai jilbab yang keren, gitu. Terus atau misalnya sampai yang agak-agak nyeleneh, gitu, Konyol-konyol gitu ya. yang agak lucu, itu macam-macam sekali. Jadi kita sudah sampai di tahap di mana masyarakat kita sudah paham bahwa internet itu bukan hanya untuk mainan atau untuk bersosialisasi, bukan sosial media. Kita udah sampai di tahap itu. Nah, orang Indonesia, menurut riset, itu dalam sehari, itu kalau ngecek handphone, apalagi yang handphonenya bisa mengakses internet, itu coba hitung sendiri, itu bisa sampai 150 kali sehari. Oke, gini 10 kali. Ngelihat kita gini, ngecek. lihat Sekali gini ya. satu, Twitter misalnya ya, Dua. satu. Dari bangun tidur sih ya, dari bangun tidur aja udah sampai tidur lagi, Itu rata-rata 50 kali 150 kali dalam sehari. sehari. per orang tuh ya. Betul, per orang. Per orang 150. Jadi kita tuh memang masyarakat yang haus akan informasi dan ingin selalu terkoneksi dengan nyambung terus sama dunia maya yang ada di sekitar kita gitu loh. Ada yang pengen eksis, ada yang Nih pembantu pengen saya di share rumah aja, perasaan, macam-macam. pembantu saya di rumah itu udah kalau ada sesuatu itu pakai WhatsApp. Nah, Udah Udah nular. nggak SMS, udah nular. udah pakai WhatsApp Ya. karena ada WiFi di rumah. Bener, oh ada Dia gitu jadi langsung. pergunakan. Tapi benar gak sih bahwa sekarang juga bisa menjadi salah satu ibaratnya untuk misalnya gini, perusahaan kalau ingin tahu calon pegawai seperti apa, dikepoin dulu gitu kadang-kadang. Dilihat Apa, dulu ya, Facebook cara seperti pegawainya. apa, Twitternya seperti apa statusnya, itu katanya bisa ketahuan mannernya nih seperti apa. Dari Bagaimana kurikulum pegawai- fitnya terlihat dari sosial media dari bagaimana sosial dia medianya. menggunakannya. Apa sampai begitu juga sekarang nih? Saya rasa apa yang kita tulis di sosial media itulah refleksi dari pemikiran dan Jadi nggak bisa diumpetin nih dia ibaratnya ya. ya kalau memang sudah mau share di sosial media ya artinya ya jangan Gamblang. apanya lagi yang mau Oh, iya. diumpetin. Oh, iya benar. Tapi yang kita lihat sekarang ini adalah begitu banyak dengan hadirnya YouTube di Indonesia misalnya. Orang Indonesia, masyarakat kita yang bisa memanfaatkan platform-platform seperti YouTube itu secara positif. Baik itu misalnya dalam bentuk memberikan tutorial, nah kemudian tutorial itu ternyata berguna bagi semua orang. Kemudian karena tutorial video itu banyak ditonton oleh orang, itu kemudian ada iklan dan kemudian dia mendapatkan masukan dari situ. Oh, jadi secara nggak langsung YouTube juga bisa memberikan income kepada mereka yang menggunakannya. Betul. Ini sangat menarik sekali. Kita akan bahas lebih detail mengenai bagaimana cara pemanfaatan internet supaya kita bisa mendapatkan income. Ini ada tips-tipsnya yang kita tanyain. Tapi jangan kemana-mana. Hanya di Tonight Show. Di segmen sebelumnya ada satu pertanyaan yang tertahan mengenai bagaimana cara kita memaksimalkan penggunaan internet kita gitu. Jadi kita udah sedikit mengetahui bahwa ternyata itu penggunaan internet itu bisa mendatangkan income buat kita. Yang kita tahu cara dapetin income dari internet bikin bisnis online.
Nah, taunya itu kan? Coba ada juga kalau Bukalapak gitu. bikin blog juga ternyata bisa mendatangkan keuntungan, bahkan sampai wah gitu hasilnya. Nah, ternyata ada juga yang bisa, kita banyak yang belum sampai ke sana awareness mengenai penggunaan internetnya. Kira-kira Mas Rudi apa nih yang kira-kira orang butuh tahu untuk hal ini? Sebenarnya memanfaatkan internet itu, kita yang penting satu, kita paham prinsipnya internet itu sendiri. Kalau televisi misalnya, ibaratnya Ari TV nih, televisi. Hesti, pemirsa di rumah. Terus Ari ngomong, pemirsa gitu. Itu yang dilakukan pemirsa di rumah apa? Ya nonton. Nonton, merhatiin. Ya, Mati. ya kan? Iya. Nah, fungsinya internet itu, maaf kalau saya boleh berdiri, itu internet itu jadi seperti ini. Nih. Lebih connect. Iya. Ya. Sekarang setelah dibilang nonton, ayo mau komen nggak yang tadi udah nonton itu? Langsung komen. Ya. Oke. Oh, seperti penghulu sebenarnya. Gitu. Gitu ya. Nah, dengan prinsip itu, sekarang dengan prinsip itu kita bisa berpikir secara kreatif, apa saja bisa dilakukan kan? Right? Karena ada koneksi untuk membuat si yang namanya tadinya pemirsa pasif menjadi pengguna aktif. Komunikasi dua arah ya jadi. Komunikasi dua arah. Contoh, kalau misalnya kita pinter masak, ya, dan kita tahu nih, saya punya resep rahasia bikin rawon apa gitu. Udah, dengan modal kamera, kita masak aja. Masak, ini resepnya, Siap. semuanya, oke. Terus kita upload di platform apapun, ya, yang video misalnya YouTube atau apapun. Kemudian ada si orang yang sedang mencari informasi, si ibu-ibu muda di rumah lagi mau mencari resep rawon yang enak. Dia cari. Dia bisa saja memilih untuk menonton video yang kita tadi kita buat itu kan. Sesimpel itu. Nah, dengan dia memilih, bukannya kita memberikan kasih tahu dia seperti di TV bahwa ayo tontonlah video memasak rawon saya, enggak. Tapi dia si penggunanya itu yang secara aktif memilih kita. Nah, kalau dia memilih kita, pastinya dia akan memperhatikan apa yang kita sajikan. Nah, begitu dia memperhatikan apa yang kita sajikan, nah di situ bisa, nah si saya yang tadinya masak rawon itu bisa aja jadi langsung tanpa babi bu, tanpa harus kenal siapapun di perusahaan yang namanya Google ataupun YouTube, itu langsung aja ke youtube.com/partners, udah, saya mau dong coba jadi mitranya si YouTube ini. Kalau banyak yang memilih untuk menonton saya, gitu, bukan saya bilang bukan kita yang menjejali penonton, tapi kalau banyak memilih untuk menonton saya dan berinteraksi dengan saya, komen, keren, asik nih rawonnya dengan pakai resep ini enak gitu. Itu akan semakin banyak menarik tentunya pengiklan misalnya. Nah, begitu di video itu ada yang beriklan, si yang membuat video masak rawon ini, apa yang terjadi sama dia? Ya dia terima bagian dari iklan itu. Oh, ya. Jadi tanpa sengaja dia menarik. Sesimpel itu. Nah, jadi awalnya semuanya dimulai dari interaksi yang bisa terjadi antara si pengguna dan si siapapun yang. Jadi nggak harus bisnis online pastinya bisa, tapi bisa jauh lebih sederhana. Jadi sebenarnya sekarang ini internet adalah sesuatu yang membuat setiap orang tuh bisa jadi pelaku aktif ya. Betul. Karena misalnya biasanya kalau nonton TV kita nggak bisa komen. Bisa komen, cuman nggak kedengeran. Nggak kedengeran gitu. Kita komen nggak maki-maki aja gitu. Ketika kita ada internet kita langsung jadi bisa mengomentari acara tersebut. Bahkan dengan adanya internet juga kita kan dengan sosial media kita presiden aja kita bisa komen. Bisa. Artis sama Justin Bieber kita bisa komen ke dia. Makanya banyak acara TV yang emang langsung engagementnya lewat sosial media biar mereka lebih terikat sama penontonnya. Kayak Tonight Show ya, contohnya ya, itu acara TV bagus banget kan ya. _net ya. Terus di follow ya soalnya. Berarti emang kita harus jor-joran nih, mempromokan nih. Kita ngobrol juga sama followers kita kan. Nah, sekarang kita akan berikan informasi mengenai fakta yang perlu diketahui tentang internet, tentunya ala Madam Dinata.
Hello kelas. Saja teaching class with Madam Dinata. Madam Dinata malam hari ini punya hal-hal yang penting untuk Anda ketahui. Tahukah kamu? Tahukah kamu bangsa mana yang paling want to know? Just mau tahu aja yang paling kepo di Asia. Mau tahu? Indonesia. Why? Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang paling banyak mencari informasi di internet. Jadi kalau ditanya di Asia Tenggara, bangsa mana yang paling banyak nge-googling, itu Indonesia. Yes, itu maksudnya. Kenapa madam itu selalu banyak sekali yang datang-datang ke tempat madam ya? Oke, next. Tahukah kamu hal mengesalkan apa yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia? Mau tahu? Mau tahu? Macet. Why? Karena Salah satu informasi yang paling banyak dicari, terutama di kota-kota besar di Indonesia, informasi yang paling mengesalkan itu adalah macet. Macet itu informasi tentang jalan mana yang macet tapi masih bisa dilalui, dan jalan mana yang macet total itu bisa dilihat di Google Maps di setiap saat yang diinginkan oleh para penggunanya. yes, itu masuknya madam. Oke, next. Tahukah kamu pengguna internet di Indonesia rata-rata kalau menonton YouTube itu durasinya paling lama. Mau tahu durasinya berapa lama? Madam kasih tahu ya. Kira-kira penggunaannya adalah di Indonesia itu lebih banyak atau lebih lama dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Kenapa? 20 menit. 20 menit. Oke. Itu adalah durasi rata-rata orang Indonesia menonton YouTube setiap kali menonton. Ini kenapa tiba-tiba datang terus ya? Ya. Yes, 20 menit. Oke, nice. Tahukah kamu, topik yang paling dicari oleh pengguna internet di Indonesia adalah... Informasi dunia selebritis, skor sepak bola, berita politik panas. Oke, next. Tahukah kamu, siapa saja bisa menjadi YouTube star seperti Psy, Justin Bieber? Itu gampang banget. Caranya adalah youtube.com/partners. yes. Itu. Oh my God. Oke, kelas. That's all ya kelas ya. Madam sign out dulu. Tapi remember, kalau mau mencari informasi tinggal search engine aja. Tapi kalau mau mencari konflik, jangan di hati saya dan tinggal pergi. Karena ini hati, bukan Cintra Fitri. Oke, good night kelas. Bye-bye. Ya, itu tadi beberapa informasi dari Madam Dinata. Ya lah. Apa aja tadi yang udah dikasih tahu? Ada banyak banget tentang penggunaan internet, banyak banget yang dibahas di situ. Pokoknya madam itu segala tahu. Oh gitu ya. Saya bukan madam ya di sini, jadi biasa aja ngomongnya. Ya silakan yang menyaksikan langsung aja komen di Twitter kita seperti apa kejelekan dia, langsung aja. Sekarang soalnya semua udah free, udah bebas langsung. sekarang. Kalau komen udah langsung mau ngeritik atau mau ngasih saran langsung gitu, bisa one touch doang, cuma Benar. jempol doang bertindak kok. Jempol bisa merubah segalanya sekarang ya. Nah sekarang berbicara mengenai dengan perkembangan yang begitu pesat internet di Indonesia ini, banyak yang bilang sudah merubah tatanan sosial yang dulu pernah berjalan sekarang udah berbeda. Apa benar? Salah satu pengaruh sosial yang kalau kita lihat negara-negara lain termasuk Indonesia seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu adalah yang disebut penyetaraan kesempatan ekonomi. Artinya gini, penyetaraan kesempatan itu kesempatan yang sama, kesempatan loh ya, yang sama itu berlaku untuk si mahasiswa atau mahasiswi yang baru lulus kuliah. Kalau dia kreatif dalam menulis,
dia kreatif dalam foto, dia buat foto, dia fotografer yang bagus sekali, dia bisa membuat konten video yang menarik dan original, itu kesempatan dia untuk bisa berhasil di dunia yang namanya dunia maya dengan platform internet. Itu kesempatannya sama dengan PH yang sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu dan sudah menjadi perusahaan besar. Oh gitu. Kesempatannya sama, sama. Hasilnya belum tentu sama. Iya. Kesempatannya sama. Buktinya adalah bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil, usaha kecil yang kemudian menjadi besar itu tanpa melalui istilahnya orang-orang tengah. Jadi langsung gitu. Ya. Contoh paling gampangnya, contoh paling mudahnya itu gini. Kalau misalnya tanpa internet, kalau mau buat acara TV, minimal harus kenal dengan orang programming atau orang produksi di stasiun televisi. Dengan internet, baru lulus aja, kalau punya ide yang original, kita bikin, kita taruh di YouTube, kesempatannya udah sama bukan? Nggak perlu tunggu presentasi, kenal dulu, cari channel dulu, cari kenalan, kenalin gua dong. Tapi itu berarti ini adalah seperti free war ya, semua orang bisa ada di sini. Kalau kita mencari informasi, misalnya kita googling, terus kita cari informasi apalah yang paling simple. Coba cari susu kambing. Susu kambing. Ya. Tinggal search doang. Terus keluar kan susu kambing susukambing.com, perusahaan A, perusahaan B, keluar semua yang susu kambing dari urutan nomor 1 sampai ke 10 di halaman pertama. Kita tahu dari mana perusahaan susu kambing mana yang kambingnya paling banyak. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, yang kita tahu adalah bahwa apa yang kita cari itu layanannya itu relevan dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi perusahaan susu kambing yang paling kecil dengan perusahaan susu kambing yang paling besar, kesempatannya sama. Jadi fungsi internet dalam tatanan sosial itu adalah menyetarakan kesempatan yang bisa diperoleh oleh setiap pelaku ekonomi. Wah, luar biasa. Berarti sekarang ini semuanya mulai aktif memaksimalkan internet yang kita punya ya. Tepuk tangan semuanya. Contohnya udah banyak banget ya. Dulu zamannya banyak penyanyi Indonesia yang luar biasa itu bisa keluar tiba-tiba duo Keong Racun. Bukan penyanyi, bukan apa, tiba-tiba bisa eksis di situ. Karena kesempatannya semua sama. Emang kata pepatah zaman dulu kan pernah bilang, ntar akan kejadian 1 second to be famous itu terjadi karena adanya YouTube. Iya, tapi kalau bisa jangan cuma 1 second, bisa dimaksimalkan. Apalagi ini adalah itu. semua ini kesempatannya tidak ngelihat mana yang duluan, mana yang enggak. Kalau hasilnya bagus, kontennya bagus, semuanya pasti akan menghargai itu ya. Tepuk tangan untuk Bapak Rudy Ramawi, kayaknya nggak cukup ya kalau kita ngobrol cuma sebentar ya. Masih banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Dan tentunya juga berbicara mengenai internet, kita juga langsung jadi harus menggencarkan kembali bahwa kritik, saran, input, segala komen itu harus sering-sering ya. Satu orang minimal 10 kali ya. Kirim kemana deh? Ke @tunisia_net, cek terus timeline kita kirim hashtag seru. Siapa tahu hashtag kalian yang akan dibacakan di sini. Benar sekali ya. Dengan adanya informasi berikut ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih memaksimalkan kemampuan kita. Kebiasaanlah untuk jadi orang sukses. Karena katanya orang bilang orang sukses itu dari kebiasaan. Orang punya kebiasaan buruk itu sulit mendapatkan kesuksesan. Orang punya kebiasaan baik sulit untuk mendapatkan kegagalan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.